Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kullama halla hilalun wa abdar, Allahu Akbar kullama sama saimun wa aftar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala lil ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar, wa ja'ala lahum shawma ramadana wa aftar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul akbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi fil mahsyar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Allahu akbar, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa hadzaru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan ini sampai kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan husnul khatimah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat kepada kita, taat kepadanya, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di dalam melaksanakan salah satu daripada kesunahan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai syiar daripada kemenangan umat Islam. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, telah kita lalui hari-hari indah Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan dosa dan juga pembebasan dari api neraka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah menjadi sebab keselamatan dan kemuliaan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sungguh sangat merugi bagi mereka-mereka yang menyanyiakan, yang akan menjadi sebab kebinasaan dan juga siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat inilah waktunya kita sesama muslim, sesama muslimah untuk saling berduka cita dan berbelasungkawa atas musibah besar yang menimpa kita, yaitu perginya bulan suci Ramadan, sehingga akan mengakibatkan menurunnya volume ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan menyebabkan meningkatnya grafik dosa kita. Maka dari itu semakin kita keluar dari Ramadan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di pagi hari ini kita diingatkan di bulan suci Ramadan, setiap harinya selama bulan Ramadan sejak fajar menyingsing kita tekadkan dan kita niatkan untuk berpuasa, dan di sore harinya kita senyum bergembira menghadapi saat-saat berbuka puasa. Di malam harinya kita pacu semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, tarawih, tadarus, salat witir dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga keindahan dan kemesraan bulan suci Ramadan saat ini telah kita lalui, telah kita lewati, dan tentunya kita mestinya merasa bersedih atas musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan panjang umur, amin ya rabbal alamin, sehingga menemukan Ramadan yang akan datang. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Bulan suci Ramadan sudah ditarik oleh Allah Subhanahu
SWT. Peredaran bulan suci Ramadan sudah berlalu. Seharusnya derayan air mata yang kita titiskan, yang kita teteskan air mata kesedihan, bulan suci Ramadan sudah kita lewati. Sehingga sebagaimana yang dilakukan oleh aslafun as-salihun, ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu yang bisa merasakan bagaimana hebatnya bulan suci Ramadan, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," ketika akhir daripada bulan suci Ramadan, "bakatis samawati wal ardu wal malaika," semua langit, bumi, para malaikat semuanya menangis, menitikkan air mata. Kenapa? Musibatan li ummati sayyidina Muhammadin, karena adanya musibah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ayyu musibatin ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, musibah yang mana ya Rasulullah? Maka qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, hiya dhahabu Ramadan, yaitu perginya bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'anna da'awat fihi mustajabah, karena doa-doa di bulan suci Ramadan mustajab. Was shadaqatu maqbulah, sedekah-sedekah diterima oleh Allah SWT. Wal hasanat mudha'afah, kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Wal adzabu madfu'un, dan azab Allah dijauhkan. Maka dari itu, bulan Ramadan walaupun kita rindukan akan tetapi tetap harus berlalu. Dan saat ini kita sudah memasuki tanggal 1 Syawal, dan beruntunglah bagi mereka-mereka yang di bulan suci Ramadan mereka merisi dengan tarawih, membaca Al-Quran, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami' a'malina fi syahri Ramadan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga Ramadan yang akan datang kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan Ramadan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, amin ya rabbal alamin. Sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam, amin ya rabbal alamin. Tetapi betapa meruginya saudara-saudara kita muslimin yang mereka mengaku sebagai muslim, akan tetapi mereka menghinakan syariat, mereka merendahkan syariat. Di bulan puasa mereka dengan sengaja tidak melaksanakan puasa, mereka dengan sengaja dengan terang-terangan tidak melaksanakan puasa di tengah-tengah kaum muslimin berpuasa sementara dia mengaku seorang muslim. Maka ini adalah sebuah musibah besar. Dan juga banyak sekali ketika saudara-saudara kita mereka di bulan suci Ramadan sibuk melaksanakan tarawih, tadarusan dan sebagainya, mereka santai-santai duduk di rumah menonton televisi. Tidak ada perubahan dan tidak ada beda antara bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan, sehingga mereka tidak merasakan bagaimana pentingnya bulan suci Ramadan, bagaimana hebatnya bulan Ramadan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Bukankah kita rindu dengan suara-suara as-salatu jamiah, as-salata sunata tarawih rakaataini jamiatan rahimakumullah, di musalla-musalla, di masjid-masjid? Sungguh ini adalah suatu yang indah, yang semoga kita bisa kembali lagi, dan semoga kita bisa merasakan bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan orang tersebut bisa merasakan dan bisa hidup sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Kita yang berpuasa, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, bukan karena kemampuan kita, bukan semata-mata karena kekuatan kita, akan tetapi semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita di pagi hari ini untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita berpuasa bukan karena sehat kita, bukan karena uang kita, bukan karena kedudukan kita, tapi kita berpuasa betul-betul karena inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan untuk takbir pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada malaikat, "Isyhadu," saksikan ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku sekalian semua, wahai malaikat yang tidak terhitung jumlahnya,
Allah mengatakan kepada para malaikat, hai malaikat, saksikan kalian semua, aku jadikan saksi, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah memaafkan mereka-mereka yang telah melaksanakan puasa dan tarawih dan ibadah-ibadah yang lain dengan ikhlas karenaku. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh penyesalan bagi mereka-mereka yang tidak bisa melaksanakan bulan puasa dan tidak melaksanakan berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya pada hari ini kita ucapkan assalamu alayka ya syahrul Ramadan, assalamu alayka ya syahrul qiyam, selamat tinggal, assalamualaikum wahai bulan suci Ramadan. Kita tinggalkan dan belum tentu tahun depan kita bisa menghadapinya dan kita bisa melaluinya. Maka dari itu marilah musibah perginya Ramadan ini jangan kita tambah dengan musibah-musibah yang lain, jangan kita tambah dosa-dosa yang lain. Maka dari itu panjangkan ibadah kita, teruskan kebiasaan-kebiasaan kita. Sekalipun ketika kita tarawih kita diisi dengan tergesa-gesa, ketika membaca Al-Quran disertai dengan rasa malas-malasan, ketika berpuasa kita kadang-kadang merasa haus, merasa malas dan lain sebagainya. Akan tetapi ketahuilah, kita ibadah kepada Allah, kita ini adalah ibadullah, bukan ibadur Ramadan, tetapi ibadur Rahman. Kita ini adalah hambanya Allah, hambanya Allah yang sifat Rahman, bukan hambanya Ramadan. Sehingga Ramadan boleh berlalu, akan tetapi ibadah-ibadah yang seperti biasanya di bulan suci Ramadan usahakan diistiqomahkan, terus berlanjut. Di malam hari kita sholat 23 rakaat atau 100 rakaat, bahkan ribuan rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Membaca Al-Quran kita teruskan, bangun malam kita teruskan, berpuasa kita teruskan Senin Kemis, khususnya 6 hari di bulan Syawal yang mana pahalanya sama dengan puasa selama 1 tahun. Maka dari itu ulama mengatakan la takun abda Ramadan, janganlah engkau menjadi hamba Ramadan sehingga Ramadan berlalu kita selesai ibadahnya. Akan tetapi kun ibadallah, jadilah engkau sebagai hamba Allah. Fastamir fima bada'ta bihi, maka lakukan, lanjutkan sebagaimana kalian melakukan kebiasaan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Ramadan boleh berlalu, akan tetapi ibadah kita terus sebagaimana Allah SWT berfirman, karena kita ibadah karena Allah, bukan karena Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, wa huwa ma'akum, Allah selalu bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan. Maka dari itu jangan hilangkan semangat ibadah kita di bulan ini sehingga kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Salah satu tandanya adalah ketika keluar dari Ramadan dia akan bertambah baik kepada Allah SWT, bertambah baik akhlaknya, bertambah baik ibadahnya. Itu tanda kalau orang tersebut bulan suci Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo kita sama-sama istiqomahkan apa yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada, sehingga tidak dibatasi dengan Ramadan. Maka dari itu mari kita tingkatkan, kita sucikan diri kita sebagaimana telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah telah mensucikan kita. Di hari ini Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Di hari ini hati kita telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang hatinya sudah disucikan oleh Allah. Dan kita pada hari ini termasuk orang-orang yang telah disucikan hatinya, maka beruntunglah kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain berfirman, bagi orang-orang yang hatinya tidak disucikan, bagi orang-orang yang hatinya kotor, yang tidak mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, maka rugi orang tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa qad khaba man dassaha, orang-orang yang mengotori dirinya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka dari itu hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, sungguh banyak di antara kita setelah selesai Ramadan, ini adalah hal penting yang ingin kami ingatkan kepada hadirin wal hadirat sebagai kecintaan kami kepada hadirin hadirat semuanya. Banyak sekali
setelah bulan suci Ramadan ini, di hari yang suci ini, yang Allah telah ampuni dosa-dosa kita ini, dan hati kita bersih ini, jangan sampai kita kotori. Dengan apa? Banyak daripada saudara-saudara kita yang mana mereka mengatakan kami ingin membahagiakan anak-anak kita, ingin membahagiakan keluarga kita, ingin membahagiakan orang tua kita, ingin membahagiakan orang-orang yang dekat dengan kita. Dengan apa? Dengan jalan-jalan rekreasi, di situ banyak maksiat. Kebahagiaan boleh, Islam tidak melarang untuk bahagia, dan bahagia adalah penting, akan tetapi kebahagiaan yang tidak melanggar syariat. Maka dari itu jangan sampai setelah bulan suci Ramadan ini justru kita baru saja selesai, baru saja kita disucikan oleh Allah, sudah kita kotori lagi dengan hal-hal yang maksiat. Di antaranya adalah apa? Kami ingatkan, banyak yang bersalaman antara laki dengan perempuan yang lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini adalah satu kesalahan, ini adalah satu yang menjadikan dosa. Baru saja kita pulang dari masjid, baru saja disucikan oleh Allah, akan tetapi kita mengotori. Tidak susah kita untuk bersalaman dari kejauhan. Apakah harus bertempel dengan bersalaman? Tidak harus. Yang diperbolehkan tempel kulit yaitu adalah ketika orang tersebut ada hubungan mahram yang tidak boleh menikah. Maka dari itu ini adalah sebuah peringatan, pengingat bagi kita semua sebagai risalah cinta dari kami kepada Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dan tentunya dikatakan oleh para ulama, laisal aid liman labisal jadid lakinnal aid liman ghufiradz dzunub. Dikatakan oleh para ulama, hari raya bukanlah orang yang bajunya baru. Hari raya yang sesungguhnya bukan orang yang bajunya baru, lakinnal aid, tetapi sesungguhnya hari raya adalah liman ghufiradz dzunub, bagi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair lain dikatakan laisal aid liman labisal jadid. Hari raya sesungguhnya bukanlah orang yang bajunya baru, lakinnal aid liman ta'atuhu tazid, akan tetapi orang yang berhari raya yaitu adalah orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, ini adalah momentum yang paling luar biasa. Mari sama-sama kita mengikat tali silaturahim, mempererat silaturahim dengan saudara-saudara kita. Apalagi mereka-mereka yang sudah bertahun-tahun, beberapa kali lebaran mereka tidak bersalaman, padahal dia kakak beradik, tidak saling sapa. Ini adalah momentum yang paling penting untuk memaaf-maafkan. Sekalipun ibadah ribuan tahun tidak akan diterima oleh Allah jika orang tersebut memutus silaturahim, terutama dengan saudara. Maka dari itu, ayo kita sama-sama rendahkan hati kita. Siapapun, sekalipun mereka yang salah, sekalipun mereka yang kurang ajar kepada kita, akan tetapi inilah momentum yang paling penting dan paling utama. Mumpung masih di bulan hari raya, di hari raya, maka mari kita minta maaf kepada mereka. Justru orang yang paling hebat adalah ketika orang lain yang mempunyai kesalahan kepada kita, tetapi kita yang lebih dulu datang kepada mereka untuk meminta maaf. Maka dari itu ini adalah momentum yang paling pas untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita, untuk saling sapa. Jangan sampai kita putus silaturahim sehingga akhirnya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam beribadah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tim wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ubadik sayyidina wa maulana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi 'ada al-a'yad wa karrar
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شافي في المحشر وعلى آله وصحبه الأطهار أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك صاحب الوجه الأنور وعلى آله وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dalam melaksanakan syariat-Mu ya Allah. Maka dari itu muliakanlah kami ya Allah di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Kau kumpulkan ya Allah pada pagi hari ini, maka Kau kumpulkan kembali di surga-Mu ya Allah. Jadikan perkumpulan ini sebagai mukadimah perkumpulan kami nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb, terimalah amal ibadah kami selama ini ya Allah. Terimalah amal ibadah kami selama ini ya Allah, sekalipun diisi dibarengi dengan ketidakikhlasan ya Allah, sekalipun dibarengi dengan kepaksaan ya Allah, akan tetapi Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima. Terimalah amal ibadah kami selama ini ya Allah. Puasa-puasa kami ya Allah, bacaan-bacaan Al-Quran kami ya Allah, salat-salawat tarawih kami ya Allah, salat-salat sunnah kami ya Allah, baik qabliyah ba'diyahnya dan juga salat-salat sunnah yang lain ya Allah, silaturahimnya, sedekahnya dan lain sebagainya ya Allah. Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah, Kau terima doa-doa kami ya Allah, Kau terima amal-amal ibadah kami ya Rabb. Ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari Engkau ya Allah, akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami sedang membaca Al-Quran, di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Dan jadikan di akhir hayat kami, mulut dan hati kami ya Rabb mampu mengucapkan kalimah yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat, selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, yang mana di bawahnya neraka jahanam. Sungguh kami takut itu ya Rabb. Sungguh banyak orang yang terpeleset ya Allah, dan apabila terpeleset maka akan masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Maka kuatkan kaki kami ya Allah, kokohkan kaki kami ya Allah, sehingga kami bisa melewatinya dengan selamat ya Allah. Sungguh kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Kami tahu neraka jahanam, siksa yang paling ringan di neraka, sewaktu kaki ini diinjakkan di lantainya neraka, maka ubun-ubunnya akan mendidih. Sungguh kami takut itu ya Rabb. Maka selamatkan kami ya Allah, ya Allah ya Rabb. Berikan kepada kami kemudahan dalam beribadah ya Allah, kemudahan dalam beribadah ya Allah, kemudahan dalam beribadah ya Allah, kemudahan dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah. Jadikan kami malas untuk melakukan kemaksiatan ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari yang mulia ini ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah, termasuk hamba-hamba yang suci ya Allah, yang kembali ke fitrah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang
beruntung ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka Kau sembuhkan ya Allah dan angkat penyakitnya. Jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ya Allah, ada yang punya masalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Yang punya hutang, Kau bebaskan hutangnya ya Allah. Kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Permudah semua urusannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika di antara saudara-saudara kami ada yang tidak melaksanakan Ramadan puasa kemarin ya Allah, berikan kepada mereka pintu taubat ya Allah. Ampuni dosa-dosanya dan berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Dan bagi mereka-mereka yang sudah melaksanakan Ramadan, semoga Kau berikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran dan untuk bisa melaksanakan dan melanjutkan ibadah-ibadah seperti biasanya ya Allah, dan Kau terima amal-amal ibadahnya ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya Rabb. Berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, bagi mereka-mereka yang masih memutus silaturahim ya Allah, hatinya lembutkan ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Sungguh ini adalah sesuatu yang paling berat ya Allah. Amal-amal ibadahnya tidak akan diterima. Maka dari itu kami mencintai mereka ya Allah. Dari mimbar yang mulia ini kami mendoakan kepada mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah, semoga mereka mendapatkan pertolongan inayah-Mu ya Allah, sehingga mereka bisa bersilaturahim, bisa merekatkan tali persaudaraan. Dan yang sudah merekatkan tali persaudaraan, semoga Kau berikan keistiqomahan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya Rabb. Sebagaimana Kau kumpulkan pada pagi hari ini, kumpulkan kembali bersama keluarga kami ya Allah di surga nanti ya Rabb. Berikan kepada kami anak-anak yang saleh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang akan membanggakan kami nanti di akhirat ya Allah. Anak-anak akan menyelamatkan kami nanti di akhirat ya Allah. Ya, anak-anak akan memberikan syafaat kepada kami di akhirat ya Allah. Jangan Kau jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka ya Rabb, anak-anak yang justru menjerumuskan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka dari itu bimbinglah kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Rabb untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah. Ya Rabb, dengan barakah perkumpulan ini ya Allah, yang segini banyaknya ya Allah, kami yakin di antara ada yang kumpul di tempat ini ada hamba-hamba-Mu yang ikhlas, ada kekasih-kekasih-Mu di tempat ini ya Allah. Maka dari itu kami meminta kepadamu ya Rabb, kami meminta kepadamu ya Allah, kabulkan doa-doa kami selama ini ya Allah, kabulkan doa-doa kami selama ini ya Allah, kabulkan doa-doa kami selama ini ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau tolak doa kami ya Allah, jangan Kau tolak doa kami ya Allah. Sekalipun kami banyak dosa, sekalipun kami banyak maksiat, sekalipun kami banyak kesalahan ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Unzur ilaina ya Allah, pandanglah kami bi'aini rahmatik, dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, dengan pandangan inayah-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah kami sekalipun kami berlumuran dosa ya Allah, sehingga Kau kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.